tim sendiri yang dibentuk dan dipimpin oleh Kadifkom, dan langkah-langkah hukum itu sudah dilakukan. Ya boleh saja, silakan dibela semaksimal mungkin di dalam koridor hukum. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kami masih membahas mengenai hal ini. Baik, saya ingin tanyakan ke Bu Yenti. Bu Yenti, yang disangkakan oleh KPK kepada Pak Budi Gunawan adalah kasus dugaan suap dan gratifikasi saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri tahun 2003 sampai dengan 2006. Nah, biasanya minimal adalah 2 alat bukti begitu. Dalam hal ini juga menjadi pertanyaan oleh Pak Budi Gunawan, alat bukti seperti apa begitu yang didapatkan oleh KPK? Kan ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh KPK, biasanya adalah operasi tangkap tangan, namun ini tidak tangkap tangan begitu, apalagi kasusnya terjadi tahun 2003 sampai dengan tahun 2006. Dalam kasus seperti ini menurut Bu Yenti, apa yang menjadi pertama kali alat bukti yang kuat? ada informasi dari PPATK, keributan-keributan waktu ada istilah rekening gendut, itu kan sudah informasi ya, dulu sudah kita menjadi polemik dan lain sebagainya, bahkan sudah dibawa ke gugatan oleh ICW ke Kominfo ya, untuk apa, keterbukaan informasi publik. Nah, itu pada waktu itu kan juga sudah. Kemudian setelah itu harusnya dibuka, tapi tidak dibuka. Kepolisian ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan setelah itu di Praptun tidak ada kabarnya lagi tentang itu. Tiba-tiba dari kemarin untuk pengajuan untuk calon Kapolri dikatakan bahwa oleh polisi sendiri, Polri sendiri sudah diklarifikasi tidak ada ketidakwajaran. Jadi tentu berangkatnya dari ketidakwajaran dan kemudian laporan, tapi kita nggak tahu ya kan. Saya katakan karena memang kita belum tahu, tapi yang jelas bahwa alat bukti kan keterangan saksi, ahli, kemudian surat petunjuk, dan kemudian keterangan terdakwa. Yang jelas keterangan saksi belum ada yang jadi saksi, terdakwa juga belum. Ya tentu diantara keterangan ahli, surat dan petunjuk. Nah ini didapatkannya ya kita belum tahu ya, tapi apa yang disampaikan ke media adalah karena ada laporan masyarakat. Nah itu yang didalami, tetapi kan itu di backup oleh pasal 106 tadi saya katakan bahwa penyidik boleh menerima laporan, dia mengetahui sendiri lah, disinilah letak penyelidikannya mereka, penyelidikannya KPK. Kemudian juga ada hal-hal di mana penyelidik dan penyidik KPK itu memang ada hal yang tidak sama dengan KUHP, itu kita tahu, karena memang ini adalah leg spesialis. Nah disinilah, tapi yang jelas tentu yang memicu adalah rekening yang tidak wajar, yang menurut Polri tahun 2010 ya, atau 2009 sudah diklarifikasi clear itu ya. Tapi kemudian kan kemungkinannya kan KPK jalan sendiri, dan dari laporan masyarakat itu ya biasa saja, nggak masalah. Masyarakat boleh lapor, bahkan ada undang-undang perlindungan pelapor, tidak boleh disampaikan siapa yang melaporkan. Nah dari laporan itu ini didalami oleh KPK. Nah itu yang nanti kita akan tahu. Itu dimungkinkan proses seperti itu. Iya, undang-undang mengatur begitu. Baik, kita angkat telepon dulu dari pemirsa. Selamat malam. Halo. Ya, silakan, dengan siapa di mana Pak? Nama suaranya. Ya, silakan Pak. Ya, halo Bu. Iya, langsung saja kami dengar Bapak dengan baik. Ya, Pak Rahman dari mana aja Bu. Iya, silakan. Ya. Kalau menurut saya Oke, baik. Nanti Anda bisa berkomunikasi kami dengan baik. Nanti jika Anda ingin menelpon, silakan hanya mendengarkan komunikasi melalui telepon, jangan melalui televisi. Terima kasih sebelumnya. Baik, ya Pak Agus, dalam hal ini begitu ya, dengan kasus yang bisa disebut belum tahu begitu bagaimana ujungnya, apalagi Kapolri tidak ada saat ini pucuk pimpinan begitu, walaupun ada Pak Haiti di situ sebagai PLT. Bagaimana sebetulnya situasi psikologis yang bisa Anda gambarkan Polri saat ini? Bagi kami tidak ada pengaruh ya Mbak, mungkin ya secara personal itu sesama Polri kami prihatin, tapi prihatin dalam artian bahwa kasus ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, itu kan. Tapi bagi kami secara institusi nggak ada masalah, pimpinan kami tetap ada, ya Bapak Sutarman diberhentikan dari Kapolri oleh Presiden, ada Pak Badrudin Haiti yang sekarang melaksanakan tugas sebagai Kapolri. Ya mungkin istilah PLT juga ini kita jangan gunakan, karena PLT itu ada lagi istilah
yang digunakan pada waktu-waktu tertentu, tapi Bapak Badrodin Haiti ditunjuk oleh Bapak Presiden sebagai Kapolri penuh ya? melaksanakan tugas sebagai Kapolri. Itu walaupun pangkat dengan tongkatnya mungkin belum saat ini nih, tapi tugas sehari-hari sudah dilaksanakan oleh beliau. Bahkan waktu Pak Kapolri Pak Sutarman masih ada pun beliau melaksanakan itu. Jadi kami tidak ada masalah, Mbak. Oke. Yang penting bagi kami proses ini berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Pak Badrodin tadi mengatakan kita akan lakukan upaya hukum, tapi tetap pada koridor hukum. Nah, itu yang kami jadikan acuan selama ini. Gitu. Oke, ya Bu Inti, terima kasih tadi masih ingin meneruskan tadi penjelasannya. Ya, kan rekening yang mencurigakan mungkin yang dikejar oleh KPK. Kita juga tidak tahu dua alat bukti yang cukup itu apa, 184 itu kita nggak tahu yang mana. Tapi yang jelas keterangan saksi dan keterangan saksi ahli. Dan ahli kemungkinan ya, keterangan saksi dan terdakwa yang tidak di antara tiga itu yang mengacu pada tentu tentang informasi adanya harta yang tidak sesuai atau tidak wajar dengan keberadaan Pak Budi Gunawan. Mereka yang sudah mendalami bahwa ada ketidakwajaran, bahwa antara lain yang 57 atau 51 miliar saya kurang tahu, bahwa itu kemudian ditransfer ke putranya dan kemudian diklarifikasi sudah clear karena itu pengusaha. Ya, itu yang disampaikan kemarin. Tetapi saya yakin itu sudah didalami oleh KPK. Karena sepanjang ini ya KPK tidak mungkin lah ya, polisi juga tidak gegabah kan menentukan seseorang jadi tersangka dengan dua alat bukti itu. Dan memang dua alat bukti sudah cukup. Karena apa? 183 mengatakan bahwa hakim tidak boleh memidana seseorang kecuali atas dua alat bukti yang cukup. Nah, itu sudah 184 itu ada 5. Kemudian yang dilakukan KPK dua bukti permulaan itu karena nanti mengacu kepada putusan pengadilan itu dua alat bukti yang cukup atas satu unsur-unsur itu sudah bisa memidana. Tapi kalau kurang tidak boleh itu. Jika memang kasusnya tadi yang Ibu sebutkan adalah tadi juga berkaitan dengan putra Pak Budi Gunawan. Ini terkait dengan undang-undang pencucian uang nih. Kita juga sering membahas mengenai hal ini, Bu Yenti. Artinya juga ini harus juga dilihat bahwa kemana itu alirannya dan dari mana, bagaimana datangnya. Ya begini, saya kira tidak usah Pak Budi Gunawan, siapa saja kalau memang terjadi korupsi di masa lalu, pokoknya tidak tertangkap tangan dan atau kemarin gitu ya, kemarin dan uang hasil korupsi itu sudah bergerak, itu tentu pencucian uang. Itu sudah pasti. Bahkan saya sering sekali melihat sangkaan polisi yang limpah ke penuntutan. Kalau di kepolisian tuh malah lebih maju. Setiap ada kasus kejahatan asal, kalau dalamnya korupsi ya, kejahatan asal itu selalu dalam satu berkas sekaligus ya? Pencucian uang. Malah KPK yang kadang-kadang dipisahkan. Ya, nah ini yang kita justru di sini ya, kalau dalam koridor yang betul sudah dilaksanakan oleh Pak Polisi, Pak. Selalu dakwaan polisi tentang pencucian uang, sangkaan polisi tentang pencucian uang dan masuk ke dakwaan itu malah jauh lebih maju dibandingkan KPK karena selalu kejahatan asal pencucian uang satu berkas. Itu sudah selalu bagus. Jadi tadi Pak Haiti mengatakan bahwa dalam koridor hukum kalau itu nanti dilakukan itu koridor hukumnya begitu karena pasal 75 Undang-Undang Pencucian Uang jelas mengatakan bahwa dalam hal terjadi kejahatan asal kemudian ditemukan aliran dana atas kejahatan asal tadi dijadikan dalam satu dakwaan, dalam satu sangkaan. Baik, terkait dengan tadi penjelasan Ibu Yenti, Pak Agus mengenai jika memang KPK ternyata jalan sendiri walaupun Barreskrim Polri sudah melakukan klarifikasi. Tanggapan Pak Agus? Iya, mungkin begini Mbak, berarti kita setback lagi ya Mbak ke belakang. Mungkin begini, memang kasus itu ditemukan oleh PPATK tadinya, bukan kasus ya, data ini ditemukan oleh PPATK pada tahun 2010. Ya kan, kemudian dilakukanlah penelitian atau penyelidikan oleh Polri. Polri minta klarifikasi kepada beliau. Tentunya demikian mekanismenya. Yang tahu punya harta itu kan ke Pak Budi Gunawan ya. Pemilik yang punya klarifikasi. Oh ini jelas sudah. Kemudian dikeluarkanlah surat. Yang tanda tangan itu jenderal juga itu surat hasil penelitian itu karena penelitian itu dilakukan oleh tim. Serahkan bahwa dinyatakan hal tersebut tidak ditemukan adanya ketidakwajaran. Mungkin seperti itu. Kita laporkan, serahkan kembali ke PPATK, sudah pada saat itu kita selesai gitu kan. Nah kemudian tiba-tiba teman-teman dari
KPK pada tanggal ya sehari sebelum fit and proper Ya. langsung penyidikan menentukan tersangka. Nah tentunya langkah-langkah apa yang dilakukan oleh KPK tentunya KPK lah yang bisa menjawab hal ini. Tapi yang pasti pada saat fit and proper juga Pak Budi Gunawan sudah jelaskan dari mana sumber-sumber harta beliau itu. Beliau sudah katakan juga yang tadinya pada saat laporan pertama kalau tidak salah tahun 2008 itu Ya. ada beberapa poin yang belum lunas jadi belum masuk aset. Kemudian juga ada juga sekarang pada laporan LHKPN yang terbaru nilai NJOP-nya sudah jauh. Meningkat ya. Nah itu tentunya Berlipat-lipat. juga perlu menjadi pertimbangan. Nah tapi tentunya kita tidak bisa masuk ke ranah itu Oke, karena memang baik. itu haknya penyidik. Nah kita monitor saja seperti apa kan ini masih berproses. Tapi pada prinsipnya kami dari Polri akan selalu ya, menghormati proses yang ada, tunduk pada hukum yang ada. Ya. Dalam artian proses ini kita ikuti. Mungkin perlu kita sesuaikan lagi mungkin Bu Yanti, mohon maaf ini Profesor sebelah saya. Mungkin itu pasal 183, 184 itu bukan alat bukti yang cukup, Bu. Bukan Alat bukti 184. yang sah. Alat bukti ya, iya. Yang sah, Bu. 183 itu mengacu kepada alat bukti yang Ya, sah ya. yang sah, Bu, bukan yang cukup. Cukupnya 2. Ya, yang bukti cukup, permulaan ya. dari 184 Ya. itu 2 Dua saja alat sudah bukti yang cukup. cukup, betul, Karena 183 Ya, hakim bisa hakim, memutuskan ya. hanya atas 2 alat bukti yang cukup. Oke. Tapi 2 alat bukti yang cukup itu nanti memenuhi semua unsur gitu. Jadi memang betul alat bukti yang Sah. sah. Tapi dua saja udah cukup. Baik. Nah, Ya. gitu. Mungkin terakhir cukup pertanyaan saya. sebagai bukti permulaan ya, Ya. bukti permulaan untuk yang untuk kasus ini ya, untuk menentukan tersangka. Nah, ini Ya. yang tahu KPK sendiri. Penyidiknya. Betul. Nah, sekarang permasalahannya kan ini berkembang bahwa di Polri mengatakan clear gitu kan. Ya, Lah, betul. KPK mempunyai temuannya sendiri. Tentu Ya. menurut KPK tidak clear. Nah, ini permasalahannya. Sekarang tinggal kalau kepolisian sudah membuktikan, walaupun saya juga agak ganjel Pak, Ya. loh kok LHA-nya 2010, sedangkan mau jadi Kapolri-nya 2014, 2013 Bu, terakhir Bu. 2013. Ya. Kenapa ya enggak? Oh, 2013. Iya, 2013, Ya, Bu. oke. Terus yang sekarang yang harus membuktikan lagi, mencari bukti adalah KPK. KPK harus menunjukkan bukti dalam artian kepada masyarakat. Ini loh, KPK dan sesegera mungkin. Walaupun nanti juga di dalam seandainya ada pencucian uang dibarengkan, nanti juga ada hak juga Ya. tentang pembuktian terbalik. Biar saja Oke. apa yang Ya. diklarifikasikan di polisi ini nanti disampaikan oleh pihak Pak Budi Gunawan sebagai ini loh, kita Ya. punya kok data-datanya bahwa tidak wajar, jadi Oke. wajar. Baik, terakhir mungkin menjadi pertanyaan saya juga ke Pak Agus ya, juga dengan judul dialog kita pada hari ini begitu ya Pak ya. Ya. Ini berkaitan dengan dua institusi antara Polri dan juga KPK begitu. Ini bagaimana caranya supaya bisa saling kita masih ingat kasus dulu Cicak dan Ya, Buaya ya, ya. bisa saling menahan diri supaya ini tidak terulang lagi dan Ya. tentunya juga dalam semuanya koridor hukum begitu Pak Agus. Ya secara institusi juga personil tidak ada masalah Mbak, karena ya sampai sekarang masih ada sebagian teman-teman saya polisi yang di KPK Tugas di itu. KPK juga. Iya, yang penyidik KPK sebagian masih polisi walaupun sebagian sudah mengundurkan diri. Artinya? Yang penting sekarang profesionalisme masing-masing ini yang kita harus tetap jaga gitu. Soliditas harus tetap kita jaga. Peran KPK sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang KPK itu antara lain supervisi, koordinasi itu bisa diperankan sehingga sesuai dengan konsideran Undang-Undang KPK dibentuknya KPK itu karena polisi dan jaksa tidak optimal. Ini Baik. betul-betul dengan hadirnya KPK kami dan Jadi jaksa optimal. bisa optimal. Nah, bukan berarti Seiring kita sejalan saling ya, Pak. menjadi Nah. kompetitor untuk kebaikan Jadi, demi jangan- melayani masyarakat. Jadi jangan Baik. terjadi Cicak Buaya Cukup jelas lagi, sebagai pernyataan dari Pak jangan Agus, terjadi ya. geruduk-gerudukan lagi, ya Oke. kasihan masyarakat lihat Iya, nggak iya. bagus Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Agus dan juga Bu Terima Yanti bersama kasih. kami di Terima kasih, Ada Mbak. Apa Berita. Selamat malam.